apa aja yang aku bawa. Di sini ada apa ini namanya, sleeping bag. Karena berdua, jadi sleeping bagnya ada 2. Terus ini kaos kaki. Oh, kita belum beli obat nyamuk. Sovel, oke. Yang kurang Sovel. Terus di sini ada ya bawa doang sih, jaga-jaga. Ini kipas portable. Terus ini lentera sama senter, di dalamnya ada senter kecil. Aku pilih kayak gini bentuknya, yang lampu semprong gini, biar lucu aja, biar unik. Nanti lihatnya di sana ya. Terus di sini ada matrasnya 2 juga. Ada makeup, nggak makeup sih, cuma bedak, blush on, parfum, jam, tisu basah, obat-obatan dikit, terus sedikit cemilan, sama ini botol minum. Sebenarnya di sana disediain, jadi kita nyiapin ini aja gitu. Di sana ada galon, sama cemilan juga ada sih, tapi ya bawa aja sendiri ya kan. Dah, itu aja. Sama apa? Udah, ntar kalau ada lagi ditambahin. Oke. Tambahan dikit tadi lupa. Bantal kecil. Nggak tahu bakal pakai apa enggak. Chargeran udah pasti. Sama ini. Oke. Dapat makan malamnya nasi ulam. Wah. Iya. Jadi kita pakai ginian untuk dengerin itu di sana. Oke. Tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, sosialisme, budaya, salam pendidikan, rahayu, sampurasun, salam Indonesia, salam sehat. Terus akhirnya jadi kantor. Sekarang kayaknya jadi storage. Kita mesti cek dulu kantornya kepala museum dan kawan-kawan di sana. Nah, jadi kita ke atas dulu, ke sini, masuk, baru keluar, kita baru
persis seperti 400 tahun yang lalu. Ya. 1710 bukan 400 berarti 300 tahun ya. 300 tahun yang lalu. Nah, kemudian tangga yang saya injak kayunya ini masih asli sampai ke atas. Jadi ini asli semua. Patung singa ini juga masih asli. Ini adalah patung singa yang memegang tameng lambang kota Batavia. Ya. Jadi masih asli. Ini juga dan pintu ini juga masih asli. Semuanya ini masih asli dari 300 tahun yang lalu. Gedung ini sering disebut sebagai gedung bicara. Kenapa? Karena di gedung ini pusat daripada pemerintahan, pusat catatan sipil, bahkan tempat ibadah gereja, kehakiman. Jadi semua kegiatan politik pemerintahan bahkan sampai kehidupan keagamaan dilakukan di sini. Makanya ada lonceng di atas di menaranya. Itu karena pernah jadi gereja juga di sini. Nah, sebelum nanti tahun 1870-an saat dibangun Rad Panjastisi, gedungnya yang sekarang jadi museum kami dipindahkan ke sana. Ya. Nah, jadi orang Eropa, orang Belanda itu takut banget sama yang namanya iklim tropis. Jadi penjelajahan samudra, ya. Penjelajahan samudra itu dimulai saat perang yang namanya perang salib, ya. Kenapa? Karena penguasaan atas wilayah ekonomi terutama orang-orang Eropa dikuasai oleh Turki Utsmani, maka banyak monopoli dilakukan oleh tentara Islam di Konstantinopel yang kemudian hari ini menjadi Istanbul. Orang-orang Eropa kesulitan mencari sumber rempah-rempah. Nah, ini ada kuis nih yang berhadiah ya. Kalau dulu rempah-rempah itu diburu karena harganya melebihi daripada harga emas, jadi kalau 1 kilogram rempah-rempah itu lebih mahal daripada 1 kilogram emas, sekarang rempah-rempah hanya jadi bumbu dapur. Nah, pertanyaan saya, kalau ada yang bisa jawab, hadiah nggak dibawa ya? Nanti hadiahnya di ruangan. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa rempah-rempah hari ini hanya jadi bumbu dapur aja, nggak diburu lagi, ya? Karena sudah penggantinya dengan teknologi listrik dan sebagainya. Siap. Sehingga tidak diperlukan lagi pemanas untuk tubuh gitu. Siap. Jadi fungsi daripada rempah-rempah adalah untuk menghangatkan badan, maka diperlukan rempah-rempah. Setelah revolusi industri, ya, digantilah dengan heater, pemanas ruangan. Dari situ fungsinya turun. Nah, itu persis pada saat pasca revolusi industri di tahun 1790-an. Jadi beralihnya revolusi itu mengakibatkan fungsi rempah-rempah hilang, termasuk mengawetkan makanan. Karena ditemukan freezer, kulkas, lemari pendingin. Nah, jadi untuk menghadapi musim dingin yang berat, orang-orang Eropa tuh butuh rempah-rempah. Makanya rempah-rempah itu lebih diburu. Jadi kalau ada emas berserakan, mereka nggak perlu karena itu cuma aksesoris saja. Tapi rempah-rempah itu hidup dan matinya mereka. Makanya ketika ada monopoli, ya, dengan harga yang mahal oleh Turki Utsmani di Istanbul, di Konstantinopel, akhirnya orang-orang Eropa mencari sendiri, melakukan penjelajahan dunia. Magelhaen, ya, Vasco da Gama, tadi cerita dari Oktora, ya, bahwa kita ternyata juga punya pasukan militer laut yang keren, ya. Siapa lagi, Columbus. Yang mau mereka cari sebenarnya adalah India, tempat penghasil rempah-rempah terbesar di dunia saat itu. Kalau di sosmed Brindapan gitu ya, lebih terkenal, ya. Jadi India sebagai pusat penghasil rempah-rempah itu dicari. Nah, orang-orang itu salah, nyasar. Oh, India, Indian jadinya kan? Jadi nyasar tuh si Columbus aja. Udah ketemu nih Indian, katanya India. Ternyata nama pulau yang seharusnya jadi
Amerika itu kan bukan namanya Columbus ya, makanya penemu keduanya ini bukan India, ini benua sendiri yang dinamakan dari nama dirinya, Amerika kan, Amerigo Vespucci. Sama seperti orang-orang Belanda, Spanyol di sini. Spanyol dan Portugis bahkan melakukan perjanjian yang namanya perjanjian Tordesillas, ya, perjanjian yang membagi dua bumi, utara dan selatan, ya, timur dan barat, timur dan barat. Lu Spanyol ke timur, Portugis ke Portugal ke Portugis kan, dulu sekarang Portugal ke barat. Pokoknya silahkan diatur. Itu di gereja melakukan perjanjiannya, itu perjanjian Tordesillas. Tahu nggak yang terjadi? Mereka ketemu di Filipina, ketemu di mana lagi? Maluku. Perang. Kan udah gua bilang lu ke timur, lu ke barat. Kenapa kita ketemu di sini? Dulu mereka pikir bumi itu datar. Ternyata bulat, ini ke timur ke barat tetap aja ketemu di situ. Mereka perang. Mereka nggak paham. Nah, karena ternyata bumi itu bulat, makanya kan Galileo juga akhirnya menyesal ya. Kata Galileo bumi itu bulat, Galileo dihukum mati kan? Ya. Karena itu ibaratnya ajaran yang sesat. Ya, tapi sekarang masih ada orang yang bumi itu datar ya. Nah, bayangin teman-teman perjalanan dari Eropa ke sini berapa lama? Kita tuh ada namanya setelah paskanya VOC itu ada Hindia Barat dan Hindia Timur. Kita Hindia Timur. Hindia Barat itu kepulauan Karibia, Bahama. Jadi ada Hindia Barat, ada Hindia Timur, ya. Nah, kita Hindia Timur. Jadi kalau dari Eropa ke sini itu naik kapal layar. Perjalanannya 6 sampai 7 bulan. Nah, 6 sampai 7 bulan itu sampai ke Batavia itu kalau ada satu kapal isinya 1.000 orang, paling yang berhasil itu yang sampai ke sini 200-an orang, sisanya mati di jalan. Mati kenapa? Ketemu Inggris. Kalau orang Belanda ketemu Spanyol, Portugis, perang mereka. Ya, ketemu Jack Sparrow. Perang juga dia, ketemu bajak laut. Ya. Jadi dan yang paling parah lagi nanti setelah sampai ke sini mereka berhadapan dengan penyakit iklim tropis yang disebut malaria. Jadi nyamuk yang hadir dari genangan air kan harusnya mengalir, ini menggenang, makanya airnya salah. Malaria, area yang salah disebut malaria. Keluar nyamuk. Nyamuknya terbang lewat jendela, ya. Dulu ini udah pakai kaca dari dulu juga, maka dan mereka buka. Nah, kalau teman-teman nanti mungkin di sini sebelah sana di atas itu ada ranjang dari bulu jenderal pakai kelambu. Jadi mereka tidurnya pakai kelambu karena takut dengan gigitan nyamuk. Digigit, kalau udah 3 bulan bertahan berarti mereka bisa panjang umur sampai seterusnya. Ya, dan yang mereka nggak bawa cewek, yang mereka nggak bawa pasangan, Kuling. laki-laki semua. Ya, jadi laki-laki semua. Bayangin tuh kalau serdadu dikirim dari Belanda Amsterdam ke sini, ya tanpa pasangan. Kalau kangen ngirim surat berapa lama? 7 bulan sampai 6 sampai 7 bulan ke Belanda. Dari Belanda dibalas lagi. 1 tahun lebih baru dapat balasan. Jadi nanya apa kabar aja, apa kabar saya. Lah ini udah 6 bulan yang lalu nanya kabar kan. Terus dibalas lagi. Sehat. Pas nyampe orangnya udah meninggal. Dibaca lagi masih sehat gitu. Kebayang ya. Jadi pos, makanya dulu kartu pos. Kartu pos itu tulisannya di luar kan kebaca orang, itu yang menjadi cikal bakalnya SMS. Jadi jumlah SMS 160 karakter itu diambil dari jumlah kata yang sering ada di kartu pos. Nah, jadi bayangin teman-teman perjalanan lama. Sekarang kita 3 detik udah bisa lihat di WA ya balasannya, udah bisa video call ya, nggak pakai S. Bayangin video call hari ini menjalan. Dulu bayangin ya, informasi kemana-mana susah ya, dan telat. Makanya VOC di sini hancur, bangkrut karena banyak manipulasi, banyak korupsi. Ya, korupsi di mana-mana habis. Jadi gedung semegah ini itu dibikin ya hanya buat kantor aja. Korupsinya diambil sama mereka, laporan ke bos-bosnya mereka, ke komisaris mereka, bagus. Dalam bentuk apa? Tulisan dan lukisan. Tulisan, lukisan. Kenapa? Karena belum ada videografi. Jadi lukisan itu, coba lukisan gedung ini dari samping dilukis. Oh ini komisaris yang sudah kita bangun di Hindia Belanda ini gitu. Jadi laporannya dalam bentuk gambar. Nggak tahu di mana-mana masih banyak
hal yang menyengsarakan, jadi termasuk hukuman mati. Nah, karena kita nggak hari ini kayaknya Bang Tata apa security kita belum bisa keluar ke sana ya, karena di steril di luar. Jadi tadi kan kita udah keluar, ada teras kan di atas tangga, tempat spot yang paling menyeramkan sebenarnya di luar sini. Kenapa? Karena di sini ribuan orang dipenggal, dihukum mati, dihukum pancung, digantung. Termasuk ada namanya dulu Peter Cottonhope. Peter Cottonhope ini serdadu, pacar dari keponakannya J.P. Kuhn, namanya Sarah Speck. Sarah Speck ini anaknya dari Jacques Speck, gubernur jenderal Formosa atau Jepang, ya, gubernur VOC di Jepang. Sarah Speck ini ketahuan ya memadu kasih di salah satu kamar di gedung ini di atas dengan Peter Cottonhope. Kegep, langsung ditangkap, di penjara. Peter Cottonhope-nya dipenggal kepalanya di sini, Sarah Speck-nya dicambuk. Ya, tadinya mau dipenggal juga, tapi kata penasehat hakimnya itu kan ponakan dirimu gitu ya. Si Jacques Speck itu kan gubernur jenderal juga, jadi ya nggak jadi akhirnya. Tapi itu pernah dibikin teatrikal tahun 2003-2004 di sini. Ada Untung Suropati. Jadi dulu museum itu bikin teatrikal terbuka kayak di Inggris ya, di luar terbuka bikin teatrikal gitu. Tapi nggak tahu kesini jarang ya dibikin yang pagelaran terbuka begitu, karena pengunjungnya gila banget tadi kan ya. Mungkin teman-teman yang sore keluar maghrib ini pada gelar tikar semua di luar, jadi ramai sekali. Luar biasa sebenarnya. Mereka ini datang dari Lampung langsung dadakan, ya, dari Semarang, dari Bandung naik kereta di sini. Kalau saya wawancara tuh udah pernah kesini belum, ini pertama kali. Yang mereka lakukan cuma datang, turun di stasiun kota, turun di Beos, kesini doang, makan cari yang di pinggir jalan ini atau di PKL, foto-foto pulang. Udah kota tua cuma di sini doang. Kalau cuma tanya gedung apa di belakang nggak tahu juga. Ya, padahal banyak spot keren-keren di sini. Ya itulah tadi, kita cuma buat eksis aja foto, tapi nggak tahu ceritanya. Nah, teras ini saksi. Ya, di depan ada air mancur, teman-teman tahu nggak? Di tengah-tengah ada kubah. Itu air mancur, tempat minum kuda dan manusia kalau kelelahan. Yang minum ya pribumi, orang-orang kita, ya minum di sana, ambil langsung, makan langsung dari, karena airnya mengalir terus. Nah, airnya ini dialirkan dari pancuran kuno yang ada di Pancoran Glodok. Jadi di jalanan ini ada pipa 3 gitu ya. Di jalanan dari Glodok itu lewat pintu besar, depan Museum Mandiri, depan Museum BI, ke sini belok ke sini. Termasuk mengalirkan ke wilayah sini. Nah, pancuran airnya sudah dirusak sama MRT, dan menurut saya itu archaeological crime. Jadi kalau teman-teman mau tulis itu silahkan, karena ya harusnya dijaga dong, harusnya dimunculkan. Dan rel tram ini masih ada di depan museum ini, belok sampai gedung kantor pos ke sana, masih ada sampai hari ini. Jadi bukan kemudian kita menemukan rel tram gitu ya nggak tahu aja dia gitu. Jadi di sini itu penuh dengan situs sejarah, dengan aset sejarah, dan berarti harus ya. Apalagi ini ada Museum Wayang. Museum Wayang itu dulu bekas kantornya Geoweri & Co, perusahaan ya, tahun 1912. Sebelumnya ada gereja di sana, gereja dihancurkan. Nah, di Museum Wayang ini paling sedikit, kalau menurut saya ceritanya sangat menyeramkan ya, karena cerita soal, nah kita lanjut ya ceritanya ya, yang ada orang yang suka nenteng kepala di sana. Tapi di situ ceritanya. Kita lanjut.
di sini cerita tentang bagaimana pertempuran antara VOC dengan pasukan Mataram. Ya. Jadi Mataram itu jauh sekali berangkat dari Jawa sana menuju ke sini, mengumpulkan pasukan di mana-mana. Dan lumbung tentara Mataram itu, lumbung sumber kehidupan mereka itu ada di Kerawang. Jadi kalau teman-teman orang Jakarta, di sini yang orang Jakarta banyak ya, yang tinggal di Jakarta. Ada tempat yang namanya Matraman. Ya. Matraman itu dari kata Mataraman. Jadi di situ base campnya tentara Mataram sebelum menyerang kota Batavia. Kota Batavia itu seperti apa sih? Jadi gini, dalam bahasa Sanskerta yang disebut kota itu adalah artinya tempat yang dibentengi. Jadi kota adalah tempat yang dibentengi, ya, dibentengi dinding gitu. Jadi waktu saya kuliah di UNJ jurusan Pendidikan Sejarah, saat saya kuliah itu aku bilang ke teman-teman, saya mau ke kota. Wah gila, ini udah di kota, kita nggak kemana lagi? Emang kita bukan di kota ini. Jadi di kota itu dipikirnya orang itu adalah ya kota Jakarta itu seluas itu. Kota itu adalah tempat yang dibentengi, pengertian harfiahnya. Nah, jadi kota Batavia berarti benteng Batavia kan? Nah, benteng Batavia itu kecil teman-teman. Luasnya cuma nanti dijelaskan di sana ya. 1 kali 1,5 km dari yang Museum Bahari sekarang ujungnya, ya, atau dulu gudang rempah-rempah, sampai jalan Jembatan Batu Stasiun Beos. Ya, makanya dindingnya itu yang digali oleh tunnel Beos itu ketemu. Di depan Museum Mandiri itu masih di dalam. Museum BI masih di dalam benteng, ya. Museum Keramik sini BNI masih dalam benteng. Batasnya sungai Ciliwung. Kemudian di sana batasnya Kali Kerukut, Pasar SMK. Jadi kecil. Nah, bayangin yang tinggal di tembok kota Batavia itu dari mulai orang Belanda, orang Tionghoa, dan orang-orang lain termasuk orang pribumi yang punya kepentingan. Nah, mereka yang tinggal di kota adalah mereka yang punya pas masuk. Yang resmi yang tinggal di luar kota berarti tidak boleh. Makanya terbatas sekali. Dan ada nanti surat khusus kalau mau masuk benteng kota B. Dan itu paling aman karena dijaga. Nah, di atas benteng itu selalu ada namanya pos jaga monyet yang bulat itu ya. Di museum. Boleh tidak bersuara teman-teman? Oke, makasih. Jadi ada pos jaga monyet. Nah, bayangin itu setiap pos itu dijaga oleh rata-rata 5 sampai 10 orang. Jadi antar pos, satu pos jaga monyet gantian, dia lalu lalang terus. Dan tingginya sampai 15 meter dinding itu. Di bawahnya kali, ya, kanal yang dibuat digali gitu. Dibuat supaya nanti kalau ada pasukan dia harus nyebrang dulu baru dia naik. Pasang tangga juga susah karena air kan. Gitu nah. Jadi dan itu yang masih tersisa adalah benteng tembok yang di sisi timur yang sekarang jadi gudang rempah-rempah itu ya, gudang sisi timur dan gudang sisi barat. Gudang sisi barat Museum Bahari. Jadi mungkin setelah ini yang belum ya, tadi banyak sekali termasuk para pembicara yang kesasar ke sana sini karena nggak paham wilayah sini ya. Jadi kota tua ini keren dan luas banget. Ya, cuma itu tadi nggak seperti Melaka yang rapi, tertata gitu. Kita mesti itu tadi mesti ada pemimpin yang punya keberanian ya untuk mengembalikan tadi ya masa lalu dan kemudian direvitalisasi jadi keren. Nah, kecil kota Batavia itu, makanya wilayah kota Batavia ya hanya di dalam tembok itu, di luar disebut Om London ya, di luar disebut Inlander, orang luar, orang bukan kelompoknya mereka. Nah, orang Belanda juga kemudian bikin segregasi ya, kelas penduduk. Kelas 1 orang Eropa, kelas 2 orang Cina, Arab, India, Asia Timur jauh. Kemudian yang kelas 3 pribumi. Pribumi ini ya orang Jawa, Madura, dan seluruh yang ada di Indonesia. Saat itu dibagi. Maka posisinya nomor 1 di dalam benteng kan, di pemerintahan yang nguasain, pokoknya penguasa. Kelas kedua di mana? Pasar, perekonomian, India, Cina. Nah, ya kan Arab.
Itu yang menguasai. Makanya pasar Tanah Abang itu didirikan 1735 oleh Justinus Fink, tuan tanah Weltevreden. Sekarang kawasannya dari mulai Pasar Senen sampai Tanah Abang, Weltevreden, termasuk Monas, Lapangan Banteng, Istana Presiden, Istana Merdeka dan seterusnya. Itu tuan tanahnya Justinus Fink. Justinus Fink bikin pasar yang namanya Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen 1735. Untuk menghubungkan kedua pasar itu dibangun jalan Kebon Sirih. Ya, jalan itu yang menghubungkan kedua pasar itu. Jadi itu jalan sejak 1735. Jalan Hemat Tamrin kapan dibangun? Baru tahun 58. Ya, jadi dulu itu jalan dari mana? Dari Harmoni ke Jalan Medan Merdeka Barat, Kemhan, ya, Departemen Pertahanan, Museum Nasional, itu belok ke Balai Kota. Nggak ada tuh sebelum tahun 58 ke Tamrin. Tamrin belum dibuat jalannya. Sudirman juga sama tahun 58 dibangun. Ya, nah jadi teman-teman, itu di luar kota, ya, sebelum Dendes memindahkan kota, ya. Jadi waktu Dendes memindahkan kota ini, nah nanti saya cerita di sana, ya, dipindahkan. Nah ini cerita balik lagi ke Sultan Agung, karena Sultan Agung ini tidak terima, sama seperti tidak terimanya Demak. Jadi sebelum wilayah ini, nah nanti di sana ada lagi, kita ke sana lagi nggak ya nanti, ya. Ini ceritanya saya loncat-loncat karena ada beberapa tempat yang kita nggak bikin siklus turnya, ya. Tapi nggak apa-apa, saya ceritain aja, ya, biar nggak pindah-pindah. Jadi kita balik dulu ke tahun 1500-an. Wilayah ini dulunya milik Kerajaan Sunda Pajajaran. Ya, ada Prabu Siliwangi atau Sribaduga Maharaja, ya, yang ada Ratu Diah Pitaloka, anaknya, kemudian pokoknya ceritanya banyak lah, sampai Nyi Roro Kidul juga dianggap anaknya dari Prabu Siliwangi. Gitu. Terlalu banyak mitosnya karena narasi sejarahnya terbatas, ya, terbatas sama seperti terbatasnya sejarah kita hari ini. Siapa di sini yang anaknya bisa tahu orang tua dari kakek neneknya? Nggak ada, ya? Mentok. Anak kita paling kenanya kakek nenek. Tanya orang tuanya nenek siapa pasti nggak tahu. Itulah cerita kita hari ini. Karena kita nggak terbiasa menarasikan silsilah, kita nggak terbiasa menyimpan genealogi kita. Jadi kalau kita di Inggris, ada yang teman-teman pernah ke Inggris nggak? Di Inggris pernah mencoba nggak cari? Misalnya saya mau cari keturunan siapa saya di tahun 1600, nyantolnya saya ke siapa ya itu sih loh? Ke siapa saya nyantolnya saya di tahun 1600? Di Inggris itu gampang, karena genealogi mereka cepat didaftarkan. Kalau kita kan kakak milik kita aja, daftarin buat pinjol paling, ya. Jadi kita tuh nggak dibikin. Saya saat ini kan Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa di ANRI dan Komite Nasional Memory of the World UNESCO. Prihatin, sampai Dukcapil, sampai pokoknya pemerintah kita tuh nggak pikir panjang. Dari setiap kementerian lembaga ini dibuat, makanya kami di ANRI, ya, ini punya pemerintah juga. Kenapa nggak kita itu diwajibkan membuat genealogi dan dilaporkan, gitu, supaya nanti siapa ketemu. Dan itu penting banget untuk menyusuri sampai nanti mempertemukan ini ijazahnya asli nggak sih, gitu. Ya kan sampai segitunya aja kita sulit, gitu. Ya karena kita nggak terbiasa arsip minded. Makanya teman-teman mulai museum berbasis keluarga, mulai bikin museum di keluarga. Bayangkan anak kita ini sekarang sudah punya arsip sebelum kita lahir. Percaya nggak? Manusia sebelum punya lahir udah punya arsip. Pertama, arsip atau bukti evidence bahwa anak ini ada adalah tespek. Disimpan mas tespek ini. Ini tanda kamu dulu ada. Simpen. Yang kedua apa? Setelah mungkin tespek yang kedua karena penasaran. Berikutnya apa? Foto USG, buku kesehatan ibu. Itu track record selama 9 bulan. Ini bukti bahwa anak ini ada. Ada yang nyimpen nggak? Mungkin yang baru-baru ini masih ada nyimpen. Coba kalau udah 10 tahun, entah kemana kan USG juga. Nah bayangin kalau itu kita simpan, kita digitalkan, kita fotoin. Bikin email buat anak kita, Google Drive-nya aktifkan. 15 GB masih cukup. Foto-foto dia masukkan ke situ, udah dia 17 tahun serah terimakan. Ini foto kamu waktu kamu kecil sampai sekarang, sampai 17 tahun.
Nah, berikutnya kasih kontainer isinya sepatu pertamanya dia, baju pertamanya dia, semuanya yang punya nilai. Surat-surat waktu kamu ulang tahun, 1 tahun, ada yang ngirim kado, ada tulisannya kan, simpen. Tapi kan sampah ya, bener nggak? Orang bilang sampah, saya sampai bingung di rumah saya tuh udah kayak penyakit apa tuh yang nyimpen barang bekas itu. Ya, karena saya kan begitu, kata saya ini sampah dong, sampai bingung ya. Itu teman-teman. Nah, inilah kesulitan kita hari ini. Maka bayangkan cerita narasi kehebatan para pendahulu kita berjuang, ya, mengusir penjajah Belanda. Ternyata panas. Nah, jadi kerajaan Sunda Pajajaran ada sejak abad ke-5 itu tidak terima saat, nah kita lanjutkan cerita di sini. Tidak terima. Ini adalah peta kota Batavia tahun 1650. Sorry ya, ini bukan. Sorry, ini sebenarnya maket. Karena belum jadi 1650 itu, baru jadinya di tahun 1800. Jadi ini maket, belum selesai. Nah, kenapa? Karena teman-teman tahu nggak sih yang merancang ini siapa? Arsiteknya? Bukan arsitek. Yang merancang kota Batavia itu bukan arsitek, tapi seorang ahli matematika. Namanya Simon Stevin. Simon Stevin menerima perintah dari Jan Pieter Soenkoen untuk merancang kota Batavia. Nah, kota Batavia ini luasnya 1,5 kali 1 km. Ini kali Ciliwung, ya, yang nyambung ke Gereja Sion di pojok sini. Tahu Gereja Sion? Tahu. Di Jalan Pangeran Jayakarta ya, ujung banget. Ada jalan jembatan batu. Nah, ini di sini pojok sini Museum Bank Mandiri, yang pojok sini nih ada spotlight gitu nggak sih? Yang aduh nggak bisa ya. Ada senter yang bisa Ini. nunjuk? Ini enggak? Bisa dikecilin nggak? Enggak. Bentar. Ditembakin, diputer itu? Oh, Enggak ya? enggak. Nggak bisa ya? Dia Ini apa yang mana? Kecil. Kecilin gitu sih, sekecil apa? Ah, ini nih. Oke, ini Mas. Ini sorry, ini punya siapa tadi? Ya. Oke. Matur nuwun, Pak. Oke. Nah, ini teman-teman Museum Bank Mandiri di sini, Museum Bank Indonesia di sana. Jadi ini Mandiri. Nah, ini jalan yang sekarang ya. Ini saya takut salah ya, sebentar. Oh, enggak. Oke, salah. Ini kali besar yang sudah diluruskan oleh Poa Beng Am tahun 1636. Ya. Ini kali besar, sorry saya salah. Nah, ini pintu besar. Ada pintu kan situ ya, ada jembatannya. Ini pintu besar. Museum Mandiri N. Museum BI ini. Oh, ada jembatan. Ini Taman Fathahillah. Yang M ya? Ya, bener ya? Taman Fathahillah. Ini gereja L. Nah, ini stasiun Beos di sini. Di depan N. Jadi dulunya seperti Venesia, Ratu dari Timur, Queen of the East ya. Mereka semuanya dikelilingi sungai, kanal ya. Jadi aman. Nah, ini pojok sini F. Ini bastion. Jadi setiap pojokan ada bastion, segi lima di sana. Nah, ini ada pos jaga monyetnya, nggak kelihatan sih sebenarnya di antara garis ini. Ya. Nah, itu yang Museum Bahari di sana tuh, yang huruf apa tuh? D ya. D sama ini nyambung ke sini, ini gudang kayu. Ini kastil, tempat gubernur jenderal. Harta semua disimpan di sini. Jadi tempat paling aman. Kastilnya dihancurkan. Ya. Sama Dendels. Gara-gara Jadi, dia. Dendels itu menghancurkan kota ini, dikubur sungai-sungainya karena dia takut malaria itu. Parno dia. Kubur, dihancurkan dari gedung-gedungnya, sebagian materialnya dia bawa ke daerah Monas dan Lapangan Banteng, dia bangun di situ istana. Udah nggak bener nih, jadi dia geser ke sana, makin dingin. Nah, waktu kota ini dibangun tahun 1600, termasuk tahun 1650, Lapangan Banteng itu masih ada buaya,
harimau, biawak apa lagi. Kalau buaya mah sampai hari ini banyak masih ya, gitu. Jadi bayangin nih, ini tuh terpencil, ini ada di pinggir pantai. Nah, kenapa? Karena perang zaman dulu kan masih konvensional ya, selalu datang dari sana, gitu. Jadi benteng diperkuat di sini, kastil diperkuat di sini, dan ada pintu kastil Batavia. Jadi nama pintu kastilnya Batavia itu nggak pernah sampai karena kapal Batavia yang membawa pintu kastilnya nyasar ke Australia. Ada di port Karam, akhirnya ditaruh di museum port, persis dari batu, ya. Jadi kalau teman-teman di port apa di mana gitu ya, pokoknya di Australia deh. Nanti saya share linknya, ada di YouTube dari museumnya di Ulas. Jadi pintunya tuh nggak pernah ketutup karena nyasar si yang bikin pintunya. Nah, waktu digali tunnel Beos tuh di sini teman-teman, di antara N. Jadi yang ditemukan itu adalah pondasi yang jembatan sama pondasi ini didirikan. Terus ini ke Glodok. Ini Glodok sini nih. Ya, Mangga 2 di sini, Kampung Mangga 2 Pecah Kulit. Kenapa pecah kulit? Pernah dengar kampung pecah kulit? Ya, di sini ada namanya, nanti saya akan jelaskan. Ada namanya Peter Elberfeld. Rumahnya di sini. Ini gereja Sion, rumahnya dia di sini. Ya, di rumahnya ini ada serem deh, nanti saya ceritain ya. Pokoknya ini seru. Ini tempat ini sempit dan di sini tempat terjadinya nanti pembantaian massal 1740. Ya, jadi 10.000 orang Tionghoa dibantai di dalam tembok termasuk di luar tembok. Makanya nanti ada Kali Angke, ya, ada Rawa Bangke. Itu cerita pilu di masa lalu dan itu awal mula diskriminasi, awal mula adu domba antara orang Tionghoa dengan pribumi sama Belanda di adu domba. Ya, 1740 itu. Ya, dan itu paling kelam, Adrian Palkenir dipecat jadi gubernur jenderal. Nah, ceritanya dilanjutkan nanti. Oke. Perjanjian antara Sunda dan Portugis. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugis tahun 1522. Oke, jadi sejarah panjang. Ini perjanjian antara Sunda dan Portugis. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugis tahun 1522. Oke, jadi sejarah panjang. Padrong, Padrao dibacanya Padrong bahasa Portugis. Hubungan dagang antar manusia, antar kelompok manusia itu terjadi di kapanpun sejak ribuan bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu sejak ada manusia. Dan karena perbedaan politik, konflik, maka akhirnya terjadi perebutan, penguasaan ya, dan ya itu tadi kekuatan politik. Jadi sebenarnya yang menarik adalah invasi. Jadi invasi berbagai agama. Saya yakin Hindu, Buddha itu nggak invasif. Mereka datang begitu saja, ya hidup begitu saja. Dalam sejarah tidak terlalu banyak peristiwa yang kemudian walaupun ya nanti Majapahit juga invasif ya, kerajaan Hindu gitu, kerajaan ya Hindu, karena ini kerajaan Sunda. Jadi kerajaan Sunda itu ada di Jawa Barat kurang lebih secara umum pusatnya, dan adanya di Bogor ya, di Bogor itu apa namanya? Bogor ya, Bogor. Nama itunya? Batu tulis Pajajaran ya, Pajajaran. Kerajaan Pajajaran. Nah, jadi kenapa sih ada perjanjian? Oke, jadi ini pasasinya. Saya punya dokumennya dari bukunya sebentar, ini materinya gimana? Dari bukunya Oud Batavia. Nanti saya capturekan. Ada dua bahasa, bahasa Portugis
dan bahasa Belanda. Karena terjemahkan ke Belanda. Jadi si prasasti ini bercerita tentang hubungan dagang yang harmonis antara kerajaan Sunda dan Portugis dalam rangka ekonomi, perdagangan ya, dan pertahanan dan keamanan. Siapa yang mereka takutkan? Islam. Nah, jadi Islam itu berkembang pesat di Demak dan menyebabkan titik-titik yang penting, yang vital itu dikuasai oleh pasukan Islam, oleh pasukan yang lain gitu. Makanya itu saling berebut aja. Melihat Sunda Pajajaran yang sangat strategis, ada pelabuhan Calapa. Jadi kalau teman-teman lihat di dokumen, Calapa atau pelabuhan Kalapa atau Kelapa hari ini ya, pelabuhan Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, harusnya pelabuhan Kalapa Sunda, karena pelabuhan Kalapa milik kerajaan Sunda Pajajaran. Tapi disebutnya pelabuhan Sunda Kelapa, dibalik ya grammarnya. Nah, perjanjian ini dimulai 1522 dan itu menyebabkan pelabuhan itu makin kuat, makin besar. Demak tidak terima. Portugis yang sudah mengalahkan Malaka di tahun 1511 ya. Portugis mengalahkan Malaka, menyebabkan ada seseorang yang kalah itu kemudian lari ke Arab. Ada yang namanya Fatahillah. Fatahillah ini bangsawan asal Malaka, asal Pasai, kemudian dia ke Arab dulu, ke Mekah, dan balik lagi, kemudian ke Jawa, dan dia diterima oleh Demak, oleh Sultan Trenggono, dan dia dinikahkan dengan keponakannya. Jadilah menantu Sultan Trenggono, kemudian diberikan mandat sebagai panglima, jenderal perang untuk mengambil alih kerajaan Sunda Pajajaran. Jadi kalau ada cerita, saya Muslim ya, tapi dalam sejarah begini, ternyata tidak dengan damai ya Islam datang ke Jawa Barat ini, justru dengan perebutan. Makanya Pak Ridwan Saidi almarhum pernah bilang, apa yang dilakukan Fatahillah sebenarnya mengusir dan membantai orang-orang Sunda yang ada di sini dan mengusir Portugis. Jadi berdirinya Jayakarta ya 1527 itu, kemudian kita peringati sebagai hari ulang tahun Jakarta, itu memperingati hari pembantaian terhadap orang Sunda. Buset. Pak Ridwan saya ini bener juga dipikir-pikir. Makanya ulang tahun Jakarta mesti diganti, jangan 22 Juni 1527. Harus diganti. Kenapa? Karena itu tadi memperingatinya salah kita, memperingati perebutan itu ternyata peperangan kan, karena bener. Nah, Fatahillah sebelum menyerang kerajaan Sunda Pajajaran, dia bikin kerajaan dulu, kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Makanya Banten banyak orang Jawa kan, karena dari Jawa tadinya. Cirebon juga gitu. Jadi setelah kuat, jadikan base camp untuk pelatihan. Baru 3 kerajaan ini menyerbu Sunda Kelapa, dikeroyok. Ya, 1527 itu. Itu ada di sumber Portugis. Ya, untung saya masih ingat. Ya, nggak kaget. Sumber Portugis itu tidak menyebutkan tanggalnya 22 Juni. Nah, ini menarik soal penentuan hari jadi kota Jakarta. Wali kota Sudiro, kenapa disebut wali kota Sudiro Jakarta? Karena Jakarta dulu di bawah karesidennya Jawa Barat. Jadi Jakarta itu di situ ada tulisan gubernur kantor. Ini bekas kantor gubernurnya Jawa Barat. Ya nggak ada yang tahu kan. Jadi Jakarta itu di bawah provinsi Jawa Barat. Makanya wali kota Jakarta dulu namanya, bukan gubernur Jakarta pertama. Jadi Sudiro lah wali kota Jakarta waktu itu. Yang bertanya kepada semua orang, guys, ini kita nih dari dulu memperingati ulang tahun kota, itu lahirnya kota Batavia. 30 Maret 1619 berdirinya kota Batavia kan. Nah itu memperingati hari lahir kota Batavia. Jadi orang-orang Jakarta sampai tahun 56, karena diresmikannya tahun 56, itu merayakan oleh hari jadinya itu hari jadi berdirinya kota Batavia. Nah kata Sudiro, kita apa nggak punya ya hari lahir sendiri nih katanya, masa hari lahir ngambil dari Belanda gitu kan. Diobok-obok lah, ada 2 profesor, Sukanto dan Hussein Jaidiningrat, 2 profesor ahli hukum, ahli sejarah. Sukanto ahli hukum,
bisa jadi nilai ahli sejarah, jebolan luar semua, dan udah doktor, profesor, dan itu pertama ya. Jadi di DPRD lah, lewat keputusan DPRD tahun 56, 53 udah woro-woro, 56 sepakat Jakarta lahir 22 Juni, dan itu ngarang, tebak-tebakan. Jadi ini yang paling mendekati nih, waktu itu lagi Maulid Nabi. Oke. Waktu itu dan ternyata ini summer Mei, Juni kan, Juni summer kan. Dan pas PRJ. Jadi biar pas. Dibikin pertengahan itu, anak-anak juga liburan. Ya kan? Jadi sel-sel semua, jadi itu ditetapkan di pas di momen itu. Makanya 22 Juni itu ya menurut saya kurang pas sebenarnya ya, kalau menurut sejarah, karena itu kesepakatan anggota dewan. Jadi sepakati ketok palu, oke kita sepakati 22 Juni lah. 1527 benar. Artinya benar Fathahillah mengusir kerajaan Sunda Pajajaran. Dulunya kita Hindu, Jawa Barat ini Hindu, Jawa Tengah Hindu, Jawa Timur Hindu, Sumatera Hindu, semua Hindu. Jadi rendang itu tidak beragama apa enggak? Ya kan, jadi rendang ini sebenarnya harusnya netral ya, sama kayak soto. Soto itu kan yang bawa orang Tionghoa, sama kayak bakmi yang bawa orang Tionghoa dari babi kan, diganti pakai ayam. Orang Tionghoa kan nggak protes. Somai juga ya Kang? Somai juga, somai bakso. Bakso itu daging yang dibuletin. Bakwan daging babi semua yang digoreng. Bakmi daging babi yang dikasih mie, bakpao daging babi. Daging babi yang dibuntal, dibungkus. Ya. Apa lagi? Bacang, bapia. Bapia daging babi yang dibungkus apa? Kulit pia ya. Sumpia, lebih kecil lagi. Nah, ini bacang, daging babi yang diikat. Orang Sunda kalau mau ikat apa? Cangcang. Oh iya. Dari Tionghoa. Palu, paku, pak itu pukul artinya bahasa Tionghoa. Pukul. Jadi semua yang dipukul tuh pakai pak. Nah, ini bahasa Portugis ya, karena orang Sunda nih, saya orang Sunda. Ada orang Sunda sini? Angkat tangan. Banyak ya? Oke, Sunda Empire. Mau nggak mau itu Pak. Kalau jendela bahasa Sundanya? Ayo apa? Jendela bahasa Sundanya apa? Janela, panto, sapeda, sapatu, kameja. Bahasa Portugis semua. Oh iya, sapato iya. Karaje. Enak sapato. Karaje saya nggak tahu deh bener apa nggak, tapi mungkin iya, ya. Ya, sip. Sunda Gunung. Oke. Sunda yang tinggal di barat. Gitu ya. Jadi bukti bahwa orang Sunda pernah menjalin hubungan dagang dari bahasa, ya, termasuk bahasa Tionghoa. Jadi kita ada banyak ikatan. Makanya kalau hari ini ada serangan Korea katanya ya, nggak usah takut. Dari dulu kita udah serangan dari berbagai negara. Jadi hari ini jadi Indonesia jadi keren. Mereka komunikasi pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Iya, lingua franca. Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi ini lemari buku dari Dewan Pengadilan ya, atau perpustakaannya. Itu ada lukisan salah satu gubernur jenderal Pandurpala. Ini yang lukisan tertua itu. Kemudian ini lemari-lemarinya. Dan sampai hari ini ruangan ini masih asli. Jadi ini ada perbaikan sini lantainya. Kalau lihat kayunya ya sudah diperbaiki. Tapi lemari-lemari ini asli, ini tahun 1760-an atau 90-an lemari ini.
1770 ya. Jadi sudah sangat tua dan masih bagus sampai hari ini. Oke, kemudian ini lemari-lemarinya dan sampai hari ini ruangan ini masih asli. Jadi ini ada perbaikan sini lantainya, kalau lihat kayunya ya sudah diperbaiki. Tapi lemari-lemari ini asli, ini tahun 1760-an atau 90-an lemari ini. 1770 ya. Jadi sudah sangat tua dan masih bagus sampai hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke bawah aja ya, karena di sini furniture semua. Kita ke penjara wanita dan monumen Victoria Gershaw. Ayo Kang Rowan. Tolong. Kalian adalah lukisan tiga keputusan pengadilan terbesar di dunia. Yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu adalah lukisan pengadilan tentang Kambises. Itu mengkuliti si Samnes. Jadi dia mengadili si Samnes karena telah korupsi. Setelah si Samnes dikuliti, putra dari si Samnes itu diangkat menggantikan si Samnes. Lukisan yang ketiga adalah Raja Solomon, atau yang beragama Islam mungkin mengenalnya sebagai Raja Sulaiman. Jadi Raja Sulaiman ini sedang mengadili dua wanita yang mengaku sebagai ibu dari seorang bayi. Lalu Raja Solomon ini mengambil keputusan bahwa belah saja bayi itu menjadi dua agar dua wanita tersebut memiliki bayi. Tapi salah satu wanita itu yang mengaku sebagai ibu bilang, jangan dibelah, beri saja bayi itu kepada wanita tersebut. Wanita yang sedang merunduk atau setengah duduk itu memohon kepada Raja Solomon untuk tidak membelah bayi tersebut. Raja Solomon saat itu sadar bahwa oh, ini benar-benar ibu dari bayi tersebut. Lalu lukisan selanjutnya adalah lukisan pengadilan di Raja Zaleukos. Jadi Raja Zaleukos ini punya seorang putra. Putranya ini senang berzina. Pada saat zaman raja itu, jika berzina dihukum dicongkel matanya, ditusuk. Kalau berzina akan ditusuk kedua matanya. Tapi Raja Zaleukos tidak prihatin. Akhirnya dia mengorbankan salah satu matanya demi putranya. Dari tiga lukisan ini dapat kita simpulkan bahwa keadilan pada saat itu sangat amat adil. Entah itu seorang raja, dewan, atau rakyat jelata. Itu saja. Makasih Nurlita. Tepuk tangan teman-teman. Pelan-pelan aja jalannya, jangan dibanting kakinya. Ketinggalan guys, ingat guys. Jangan bubrak-bubruk guys. Oke, masih asisnya. Oke, antri. Lanjut ke bawah. Iya, buat dirantai di kaki. Simulator. Dalam penjara bisa denger ya. Jadi itu cuma bisa merunduk. Jadi kebayang yang di penjara di situ Permisi. ya tiduran dingin, basah, paling menyedihkan Lentera sih. nggak dikasih makan. Ya, jadi di penjara di situ nggak dikasih makan. Itu udah sampai
kalau kesini jangan buang kayak Yang gini ya. menarik adalah Untung Surapati. Nama Taman Surapati. Itu Untung Surapati itu berhak dari sini. Gara-gara dia menggoda anak gubernur jenderal. Menggoda. Tapi itu juga cerita sedikit agak mitosnya karena penciptaan kan gitu. Dan kemudian Untung Surapati ini seorang budak dari Bali. Itu udah kosong ya? Dia Udah kosong ya sana? berjuang. Dan Udah ya? Masih deng. Yuk. Tapi makin jauh jangan deh. Masih jauh sama pemandu. Sini aja enak gelap. Sumur air bersih yang apa namanya sampai 2000 berapa ya? 2003, 2004, 2005, 2006 sampai 2010-an ini masih digunakan kayaknya. Termasuk saya juga waktu itu di musola sana gitu ya. Tapi percaya nggak percaya teman-teman, ikan yang ada di sini tuh nggak pernah ditanam. Nggak pernah dilempar gitu. Ya kalau kata pemandunya nggak pernah ditanam. Ya bener nggak ditanam bohong. Oh kayak tanam. Masa sih nggak boleh ditanam? Iya beneran gitu dia. Iya bener emang ada ditanam. Karena kalau ditanam pohon. Ini mau udah dimasukin. Sampai lele juga ada gede di sini. Ya, kayaknya udah megalodon lelenya. Dari dulu. Galodon nggak Jadi tuh? ini sumur ini sumber salah satu air yang tidak pernah habis untuk ini. Tapi ini biasanya digunakan untuk tahanan. Ya kadang-kadang orang Eropa. Nah, yang menarik adalah gini, orang-orang Eropa itu meminum air Ciliwung, ya, atau air ini tanpa dimasak. Jadi cuma dibiarkan. Makanya kan disentri, kolera itu menyerang mereka. Yang ngajarin minum dimasak itu orang Tionghoa, karena dia dikasih teh. Nah, jadi dari situ belajar tuh kita, termasuk orang Belanda. Makanya akhirnya kita dimasak. Makanya banyak orang Belanda. Dan yang paling lucu lagi lucu banget ini. Orang Belanda ini kan gedung segede ini tidak membangun toilet. Jadi di Toiletnya di mana? Sini. 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 Buat makan, buat minum. Dia nggak bangun toilet. Jadi di sini itu gedung nggak ada toilet. Toiletnya di mana? Pandang kuda. Nih. Udah, ayo. Toiletnya itu ditampung Iya. di ember kayu. Nah, dibuangnya kalau udah seminggu. Iya. Kalau udah penuh baru dibuang sama petugasnya. Udah jadi kompos. Ya. Makanya saat pasukan Sultan Agung menyerang di pojok bastion dekat gereja Sion itu Hilang, Pak. Nah, jadi serangan tentara Mataram itu membuat kewalahan dan amunisinya serdadu VOC habis, sehingga inisiatif dari salah satu pemimpinnya mereka gitu, inisiatifnya adalah mengambil kotoran yang ada di gedung ini. Dari ember-ember itu dikumpulkan, disiram ke pasukan tentara Mataram sambil lari. Mereka berteriak, Mambutai, Mambutai. Nah, itulah asal usul kota Betawi jadi kota Tai. Kok gitu? Itu dari dulu tuh, dan itu ada ceritanya. Ada laporan perjalanan yang menyisahkan orang Jerman itu ditulis oleh Theo Tek Hong. Ya, ada novel, bukan novel ya, kayak buku laporan perjalanan itu dari Serdadu tahun 1912-an ya. Jadi itu cerita 1628-29. Mambutai. Tapi asal kata Betawi itu dari kata Batavia. Java jadi Jawa, Batavia kan Batavia jadi Betawi jadi Betawi. Nah, jadi kenapa dia nggak punya toilet? Karena di ember. Embernya seminggu dibuang ke sungai. Airnya diminum sama mereka. Jadi serba salah, orang Belanda tuh nggak ngerti. Nah, diajarin orang Tionghoa dimasak. Ya, Pinteran kita ke Cina penjara. berarti. Pinteran Cina Ke penjara wanita.
lembab basah ya. Ada yang mau masuk silakan. Nggak bisa berdiri ya, jongkok. Ada batak. Hati-hati. Biar nggak penasaran. Aku aja biarin. Bisa masukkan lagi? Oh ini lambaikan tangan ya. Kepala awas. Wah, sempit ini banget, pendek banget ya. Heeh. Jadi kalau penjara wanita zaman dulu ini airnya tuh kadang turunnya tuh bisa gini. Jadi orang tuh kayak direndam Setengah air gitu ya. busuk gitu. Itu sangat so creepy gitu. Mereka nggak bisa berdiri dong gini, betul jongkok aja ya. Ngeliat cahaya matahari itu nggak bisa, cuma bisa lagi gini doang. Jadi bisa dibayangin betapa menderita. Awas hati-hati. Hati-hati ya kepala, sekali lagi. Diisi berapa satu ruangan gini? Kadang bisa sampai 100 orang, bahkan yang pas belajar ke Cina itu kalau sampai 200, ya pokoknya lebih dari itu lah. Kita kan 50. Kayak gitu konsepnya. Kayaknya berdubbel-dubbelan. Ini nggak bisa. Ini jongkok aja capek loh benar. Jadi kayak prospek ini. Betul juga. Untuk Berarti ini airnya gimana sih? itu akhirnya Ya kadang bisa sampai segini gitu. Jadi emang sistemnya. Ini asli nggak? Ini emang masih asli. Masih asli nih? Iya. Lihat pegang apa yang mereka pernah menderita. Ini kayu guys, bukan beton. Kayu. Gila ratusan tahun tapi dia kuat ya. Kayak apa ini jatuh? Sejenis itu besi kalau bilang. Rembesi. Kalau di hati nggak tahu. kering. Kalau bahasanya kering kalau nggak salah. Ya. Jadi ini ada sumber Bawah. di sini nih. Ini kan saya biar orang tahu gitu. Tadi mah nggak bikin kayak gini. Sorry, Mat. Di sini ada salah satu. Nah, sekarang udah memang sita Ini lebih kuat di sini sih. Karena rame-rame. Mari kita kasih dari gitu. jadi ya energi ini kan kalau sejarah kan sebenarnya kan kalau energi itu kekal ya. Yang tadi ya soalnya muncul ada yang digunakan. Kayaknya di sini banget loh bayangin. Ya ini makin banyak masuk makin sesek. Katanya mau 200 kan 50. Iya sama yang di Ubud. Terus masih lengkap sebenarnya. Iya. Ini tinggal panas. Modern. Ini tinggal pasang AC di bobok dapat bobok kan. Udah nggak tahan. Ada yang mau bawa box di sini. Gratis. Di sini ada jerujinya masih asli nih guys. Ini ada kabel-kabel. Karena dibayar mah di sini. Ini jerujinya cuma segede kotaknya. Aduh pegel. Tapi dulu terbuka itu ke sana keluar. Ini cahaya dari situ. Kalau ngasih makan di mana ngasihnya? Kadang nggak dikasih makan. Si bangke. Berarti wanita sama laki-laki sama, Pak? Iya. Ini wanita. Wanita yang paling menyedihkan kayak gini. Ini khusus wanita doang. Karena wanita jalang mungkin yang tahu di sini. Iya aku. Pelakor. Diikut loh. Apa kata lo kata dia gitu? Gua nggak jalang tahu. Ini jenis kriminal apa yang dihukum? Dulu semua jenis, karena kan pengadilan di atas, penjaranya di bawah, jadi semua jenis kejahatan di sini. Tapi ini tuh transisi aja sebenarnya. Kadang-kadang yang nggak salah juga jadi salah, yang benar bisa jadi salah gitu. Iya. Tergantung pengadilannya mereka. Tergantung moodnya. Tergantung mood. Jadi, nah yang menarik itu keputusan itu dilempar kayak jajpau dari atas. Jadi kalau kata Gubernur Jenderal, Pang. hakim melaksanakan hukuman dijatuhkan, ya udah. Eksekusi hari itu juga. Eksekusi. Kenapa di atas? Jadi Jadi penjara juga, Pak? Gubernur Jenderal, hakim tuh semua ada di atas yang di depan Solomon tadi. Jadi nggak ada banding gitu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, karena dia di atas itu yang paling aman. Karena kan takut dipanah, di apa kan? Sama pengunjung itu. Jadi dia tertutup kaca, dilempar, tutup lagi, ya aman. Kamu ini pernah banjir nggak? Pasti. Jadi Ini berair ini tuh. Ini kayaknya kering, dipompa, ini kan ada pompanya nih. zaman dulu juga udah pernah. Betul, terendam air terus. Sama kayak penjara Jepang yang dari bunker di depan itu selutut. Terendam aja masih kuat loh. Duduk basah, berdiri pegel, tiduran kelelep. Karena selutut. Ayam di sini. Iya, kayak gimana diikat ke sini. Yuk. Kayak lutut udah kerasa nih. Depan ada batak. Kayak batak apa itu? Ini bathtub ini. Aduh duduk. Ini bathtub buat mandinya petinggi Belanda. Mandinya tapi nggak di sini.
Pos. Ini sebenarnya koleksi yang harusnya nggak di sini. Ini ada Iya, di kamar. salah penempatan. Salah penempatan. Tapi dari dulu di sini nggak pernah dipindah-pindah ini. Dari sejak awal saya ke museum di sini. Udah 23 tahun yang lalu. Itu maksimal isi berapa waktu di penjara? Ini gosipnya sampai 200. Di dalam itu? Iya, tapi kayaknya yang meninggal juga. Jadi dimasukin semua udah. Paling dibersihin kapan. Ya pupuk di sini juga, pipis di sini. Pasti mati semua. Ya, kadang sebelum tanggal hukuman mati udah mati duluan. Karena kan nggak dikasih makan. Nggak ada yang sama. Jarang. Ditahan sih cuma buat Jadi kayak tanggal. cerita Ubi Surapati itu yang selamat itu bisa berita. Jadi dia udah di sidang. Caranya dihukum matinya di penjara, tanggal di penjara, tanggal vonis. Vonis sudah banyak yang mati duluan. Itu mengerikannya. Ya, itulah. Ada yang masih di sini karena kan kuburan mahal. Ya, San Diego Hill juga mahal sekarang. Ya kan, jadi dulu tuh mahal. Jadi yang prosesi pemakaman itu ya yang Belanda. Kenapa? Yang mahal itu sebenarnya bukan ngegalinya. Yang mahal kuburan Belanda itu adalah nisannya. Makanya banyak nisan yang tidak bersisa sampai hari ini kan. Banyak kuburan yang tidak dikenal karena tidak ada nisan. Nah, yang mahal tuh nisan Belanda, nisannya itu dibelinya di Coromandel. Banyak Di pisan. India. Jadi gini, kalau misalnya Mas sebagai pejabat VOC ditugaskan ke Batavia, itu Mas tuh langsung beli nisan, Mas. Belinya di Coromandel, dipesan. Nah, tanggal, bulan, tahun kematiannya kosong. Isi entar gitu ya. Karena di sini teknologi untuk membuat nisan yang keren itu nggak bisa. Anjay. Itu udah beli dulu nisan. Sama seperti hari ini belum meninggal kita udah pesan di San Diego ini. Kayak gitu kan. Nah, boleh. Betap. Oke, biar nggak teriak-teriak. Teman-teman, posisi teman-teman boleh maju lagi, biar lebih dekat kelihatan hurufnya. Ini nggak apa-apa, saya nggak pakai. Nah, Kang aja. Ini prasasti apa yang dibuat tanggalnya. Prasastinya Peter Elberfeld. Peter Elberfeld. Nah, siapa Peter Elberfeld? Kalau teman-teman Google pasti akan ketemu. Dia di prasasti ini dibuat sangat membingungkan. Kenapa? Karena tanggal. Jadi gini, saat dia dihukum mati, jadi prasasti ini udah jadi. Sebelum dihukum mati ini udah jadi, gitu ya. Jadi memang sudah direncanakan orang ini harus dihukum, harus ditangkap, harus dihukum mati. Nah, jadi siapa Peter Bepet? Dia ini keturunan Jerman, bapaknya Jerman, ibunya Siam, Thailand. Jadi pasti ganteng ya, blasteran. Nah, Peter Bepet punya banyak tanah di kawasan Mangga II. Tanahnya ini sering diganggu oleh Belanda. Nah, dia tidak terima karena konflik tanah itu akhirnya dia banyak berkomplot dengan masyarakat di sekitar termasuk kelompok Islam. Jadi si Peter Elberfeld ini sering hadir di pertemuan-pertemuan warga dengan masyarakat bergabung gitu, dan digosipkan dia memeluk Islam. Nah, makanya dia nanti berteman dengan banyak tokoh ya. Salah satunya ada Raden Ateng Kartadria ya, yang dianggap sebagai
Sultan atau Pangeran Jayakarta. Kuburannya ada, tapi hanya batu. Jadi teman-teman, di Indonesia sama seperti Mbah Priuk, ya, tahun 1970 di kawasan pemakaman itu tidak ada makam sama sekali. Nah, karena ada, makanya konflik Priuk tahun berapa? Disitulah terjadi konflik. Jadi foto 1970 tidak ada makam, tapi kemarin 2000 berapa itu ada makam dan ada jadi konflik. Ternyata warga ingin mempertahankan tanah itu, padahal Pelindo mau ngebangun pelabuhan. Nah, jadi itu makam itu baru dibikin. Nah, yang menarik Pangeran Adena Kartadria itu juga makamnya itu nggak jelas. Jadi kalau digali itu belum tentu ada peninggalannya. Jadi banyak, akhirnya kemudian jadi mitos yang paling banyak. Ya, makanya tadi arsip dijaga supaya nanti anak ini, namanya siapa tadi? Abi. Hah? Abi. Abi. Kehebatan Abi nggak jadi mitos lagi. Arsipnya disimpan. Oke, jadi Peter Albevet akhirnya ditangkap dalam satu pertemuan, digerebek karena katanya dia dianggap mau menyerbu ini balai kota. Dia ditangkap bersama teman-temannya. Nah, dia ini dihukum mengerikan. Dia dihukum mati dengan cara ditarik 4 ekor kuda. Jadi Diikat tangannya, tangan kiri satu kuda, tangan kanan satu kuda, kaki satu kuda, semua satu kuda. Saya nggak tahu kepala. Yang pasti bersamaan pecah semuanya. Makanya kampung pecah kulit. Kampungnya dia di Mangga 2. Tapi ada juga kemudian ceritanya, karena bapaknya tukang atau penyamak kulit. Ya, jadi ya itu cocokologi. Tapi cerita itu kemudian menjadi kampung pecah kulit itu. Nah, ini prasasti ini sebenarnya isinya mengerikan kalau teman-teman baca. Dan ini ditemukan di depan rumahnya. Jadi rumahnya dikosongkan. Peter Albevetnya udah dihukum mati. Nah, kenapa dia bisa ketahuan lagi ngumpul dengan warga? Karena ada apa? Bukan, ada pembantunya apa siapa yang memberitahu, membocorkan cerita itu, akhirnya jadi ketahuan. Dan dia akhirnya dihukum mati dengan cara itu. Kemudian prasasti ini ditemukan di rumahnya, dan rumahnya itu sekarang jadi showroom. Tahu ya? Jadi Kiri ya berarti ya. yang sebelah kiri, setelah gereja Sion. Ya, sebelah Sion. Makanya kalau yang punya showroom Toyota Baca ini takut dia harusnya. taruh aja depan. Taruh depan showroom. Ya, isinya itu barang siapa ya yang membangun, menggali, menanam, pokoknya apapun di tempat ini, ya lu nanti akan dibeginikan juga. Mengerikan kan? Jadi kalau yang punya showroom Toyota Baca, mengerikan. Taruh depan rumah. Ya. Cuman masalahnya pemerintahnya udah ganti, udah bukan VOC lagi. Ya. Jadi cerita tentang Peter Albevet ini real, ini fakta, ini buktinya, ini asli. Ya. Dan replikanya ada di Museum Prasasti. Dan aslinya sebenarnya ada kepalanya Peter Albevet dipancung di sini, pakai tombak. Oh my god. Di atasnya itu. Dan cerita soal Peter Albevet mengakhiri jelajah kita pada kesempatan malam hari ini. Good morning. Kita udah pulang, masih ngantuk. Jam berapa sekarang? Jam 5.20. 5.20 kelihatan enggak? Udah pulang. Waduh, pulis banget. Oh, gendut-gendut gitu ya. Isi Pak. Apa mau di sini aja? Ya. Ya, kosong. Kosong. Thank you. Pulang setengah 6 pagi. Sekarang kok tuh bagus banget ya. Ini tapi jalannya jadi muter-muter.